Pria ini ingin bercinta dengan istrinya. Namun istrinya bilang sedang sakit, sehingga dia menolak permintaannya. Keesokan hari, istri yang bangun menyadari suaminya tidak ada di rumah. Dia mengira suaminya marah karena hal kemarin. Jadi dia ingin menghiburnya, tapi saat mereka bermesraan, dia menemukan luka di badan suaminya. Suaminya bilang kemarin digigit serangga. Kemudian, perilaku suaminya semakin aneh. Dia tidak tidur di tempat tidur, tapi dia membuat sarang rumpuh di ruang bawah. Dan semua ini ada hubungan dengan kejadian kemarin. Saat pria itu ditolak istrinya, dia sangat kesal, sehingga dia pergi ke bar, dan berkenalan dengan wanita yang cantik. Keduanya mabuk berat dan pergi ke hutan. Saat mereka akan bercinta, makhluk aneh di sebelahnya menarik perhatian pria itu. Saat mereka melihat dari dekat, itu adalah lidah besar yang menjijikan. Itu bisa membuka mulut. Kemudian dia mengeluarkan jarum racun, dan menancap masuk ke dalam tubuh pria itu. Saat dia terbangun lagi, tidak hanya mengeluarkan darah, tapi pandangannya juga kabur, dan merasa aneh dengan sekitarnya. Dia juga tidak mempeduli wanita itu, dan pulang ke rumah sendirian. Dia menghabis daging mentah di kulkas. Keesokan hari dia membeli banyak daging dari supermarket. Pria merasakan kelainan sendiri. Dia menemukan lehernya mulai membusuk. Ketika istrinya sedang mandi di malam hari, pria itu diam-diam masuk ke kamar mandi. Tapi tak diduga, ada lidah yang keluar dari dadanya, dan ingin memberikan kejutan pada istrinya. Tapi dia berhasil mengendalikan pikiran jahatnya. Pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Jadi dia pergi mencari wanita kemarin. Korban pertama akhirnya jatuh. Pria itu menggunakan tentakelnya untuk memasukkan parasit ke dalam tubuhnya. Saat istrinya pulang rumah, muka pria itu penuh dengan benjolan. Dia membohongi istrinya bahwa itu gigitan serangga. Tapi polisi mendatangi rumah mereka, dan bilang wanita itu menghilang. Ada saksi yang melihat suaminya pergi ke rumahnya. Kata-kata ini membuat sang istri curiga. Saat pria itu tidak ada di rumah, dia membuka kamar bawah tanah. Saat pintu dibuka, bau busuk menguap keluar. Istrinya menahan bau busuk. Kemudian dia pergi ke ruang bawah tanah. Saat dia membuka lampu, dia menemukan berbagai bangkai hewan di dalamnya. Istrinya sangat terkejut. Dia segera menelpon polisi. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, bahaya ada di belakangnya. Wanita ini menemukan banyak bangkai hewan di rumahnya. Dirinya yang ketakutan segera menelpon polisi. Tapi dia tidak tahu, semua ini dilakukan oleh suaminya sendiri. Suaminya yang setengah monster, mengeluarkan tentakel dari perutnya. Dia ingin menghabisi istrinya. Saat itu polisi datang tepat waktu. Suaminya terpaksa melarikan diri. Tapi dia juga tidak bersantai. Dia memberi makan wanita yang sudah ditusuknya. Beberapa hari kemudian, semakin banyak bangkai hewan di dalam kota. Akhirnya mendapatkan perhatian polisi. Jadi mereka memutuskan untuk menyergap larut malam. Membuat ternak sebagai umpan. Benar saja, pria itu akhirnya muncul. Dia seperti monster gurita. Saat dia mengeluarkan tentakelnya, dia bisa menghabis sapi dengan mudah. Kemudian istrinya muncul untuk menghentikannya. Dia membujuk suaminya untuk menerima pengobatan. Tapi kehadiran polisi membuat dia tertekan. Saat dia melambaikan tentakel, polisi di belakangnya terbagi menjadi dua. Kemudian dia berlari ke dalam hutan. Semua orang mengejarnya dengan mengikuti jejaknya. Tetapi secara tidak sengaja menemukan wanita itu yang dikurung. Saat mereka membuka pintu, dia sudah menggemuk menjadi bakso besar. Saat kelihatan sangat menjijikan. Dan dia terus meminta daging. Karena wanita itu terus bergerak, tubuhnya mulai mengoyah. Parasit yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkannya. Hanya kedua orang yang segera menutup mulutnya, yang berhasil selamat. Tapi itu tidak lama kemudian, polisi yang meninggal terbangun kembali. Mereka semua menganggap wanita itu sebagai istri, ingin datang dan mengasimilasi dia. Karena suaminya adalah induk parasit. Orang-orang ini sudah dikendali oleh suaminya, dan mereka sangat agresif. Wanita itu segera melepaskan tembakan. Dia berhasil membunuh seekor parasit. Kemudian dia segera melarikan diri. Di sisi lain, semakin banyak parasit yang memasuki kota. Wanita itu meluruskan kakinya untuk membuka keran air, lalu berendam di bak mandi. Dia tidak tahu bahaya sudah mendekat.
Sebuah lidah yang besar berenang di bak mandi. Kemudian ia masuk ke mulut wanita itu. Kemudian terjadi hal yang mengerikan. Rupanya ini adalah serangga parasit. Ia akan pergi mencari daging mentah. Ia telah menghancurkan banyak orang. Dia juga melihat induk dari parasit itu. Itu adalah suaminya. Kemudian wanita yang sadar kembali. Dia membanting parasit itu ke dinding. Kemudian dia mengambil alat catok dan membunuh parasit itu. Dia ketakutan dan segera berteriak memanggil ibunya. Tapi dia tidak tahu. Ibu telah lama dimakan parasit. Saudaranya juga tidak terkecuali. Melihat parasit semakin banyak, wanita itu langsung keluar dari jendela. Kemudian berlari ke mobil dan mengunci pintu mobil. Tapi, seluruh keluarganya mengikutinya dan meminta dia turun dari mobil. Ini adalah skenario. Bagaimana mungkin dia turun dari mobil? Kemudian ayahnya mengangkat batu dan menghancurkan jendela mobil. Kecil kaca hampir pecah. Untungnya polisi datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Semua orang ingin pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan. Karena pada titik ini, seluruh ladang penuh dengan zombie yang dimakan parasit. Sehingga menyebabkan kemacetan. Parasit ini dikendali oleh suami wanita itu. Mereka membawa istrinya pulang ke tempat tidur, dan membantunya memakai piyama seksi. Karena ini adalah satu-satunya kesadaran suami yang tersisa. Dia masih sangat mencintai istrinya. Ketika wanita itu terbangun, dia menemukan dirinya dikurung. Jendela-jendela di kamar itu disegel mati. Dia menemukan sisir di sebelahnya mungkin berguna. Jadi dia menyembunyikan sisir di celananya untuk melindungi diri. Saat itu terdengar suara keras dari dalam rumah. Saat dia turun ke bawah, dia melihat dinding yang penuh dengan foto suaminya. Wanita itu tidak bisa menahan air matanya. Tapi suaminya saat ini sudah berubah menjadi monster. Wanita itu perlahan bergerak ke arah suaminya. Dia mencoba membangkitkan kesadaran suaminya dengan cinta. Tapi saat itu dia juga mengeluarkan sisirnya. Dia menusuknya saat suaminya tidak melihatnya. Tapi itu tidak melukainya. Itu tidak menyakiti monster itu. Monster itu benar-benar marah. Dia memukul wanita itu hingga terbang. Kemudian mencekik lehernya. Untungnya polisi datang tepat waktu. Mereka bersiap menghabisi monster dengan bom. Dalam sekejap, bom dilempar keluar oleh monster. Dan jatuh ke dalam air. Satu-satunya senjata yang bisa membunuh monster sudah tidak ada. Pada saat ini monster itu juga menargetkan polisi itu. Dia ingin mengasimilasinya. Saat kritis, dia mengambil tabung gas di sebelahnya. Kemudian meraih tentakel dan menusuknya ke dalam tabung gas. Gas memasuki tubuh monster melalui tentakelnya. Wanita itu menangkap momen. Satu tembakan berhasil mengenainya. Monster itu mati dibunuh oleh ledakan gas. Krisis manusia akhirnya selesai. Film horor yang berat ini. Gambar dapat menyebabkan kita merasa mual. Harus ditonton dengan teman baik.